Kali ini kita akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang bersama Ratri Anindya-Jati yang merupakan penyintas COVID-19. Iya, halo Ratri, apa kabar? Selamat siang waktu Indonesia. Ini Hai, Ratri di Wina ya, di Austria ya? Iya. Dalam misi apa Ratri? Di Austria. Lagi dalam misi apa nih ke Wina? Ini misi personal karena saya sempat punya izin tinggal dan izin kerja di sini, lo harus mengurus sebentar imigrasinya. Tapi sebenarnya saya harus kembali pulang ke Indonesia karena saya lagi menjabat sebagai program manager untuk Indonesian Dance Festival. Dan festival ini akan terjadi bulan November. Saya juga di industri kreatif, jadi harus segera pulang sebenarnya. Oke, harus segera pulang ke Indonesia. Tapi kan merayakannya merayakan 17-annya di Wina itu ada perayaan spesial juga nggak sih di sana di KBRI-nya? Enggak, sayangnya nggak ada Mbak Sarah. Karena kan ya ini kondisi COVID-19, biasanya sih di KBRI Wina ada pesta rakyat dan ada upacara bersama, tapi kali ini hanya beberapa undangan tertentu, jadi sangat sedikit. Jadi untuk rakyat Indonesia di sini sementara nggak ada. Oke, berarti sekarang Ratri sibuk sekali dengan semua aktivitasnya, lagi juga ngurusin dance festival dan sekarang harus ke luar negeri sementara waktu begitu. Boleh di-share nggak sih Ratri? Jadi kita masih segar diingatan nama Ratri dan juga keluarga diumumkan sebagai pasien pertama, kedua, dan ketiga yang positif COVID-19 di Indonesia. Diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu. Dan sekarang akhirnya Ratri sudah bisa kembali melakukan aktivitas gitu. Boleh diceritakan nggak sih seperti apa tuh masa transisinya dari mulai pertama kali kena sembuh dan akhirnya sekarang bisa kembali aktivitas lagi? Iya, ya hidup kita bertiga ya, terutama aku, ibu, dan Sita adikku itu waktu itu benar-benar berubah, dan keluarga secara garis besar, secara general juga. Tapi mungkin waktu itu karena keunikan kita adalah pasien awal-awal, jadi sebetulnya yang paling sulit untuk dihadapi adalah hujatan dan serangan dari netizen itu yang outer ring lah dari kehidupan kita. Nah, daripada kesehatan klinis kita, karena waktu itu keadaannya aku, ibu, dan Sita, maksudnya walaupun Sita mengalami sakit yang lumayan parah, tapi kita bertiga tidak ada yang sesak nafas dan tidak ada yang sampai mengerikan yang diberitakan beberapa orang alami begitu. Tapi tekanan mentalnya cukup besar ya, karena kan kemudian identitas kita juga terbuka, semua orang tahu rumah kita, tahu siapa kita gitu. Jadi itu yang lebih harus di overcome waktu itu secara mental dan emosional. Dan ya lama-lama kita adjusting aja sih, maksudnya adaptasi dan terus melakukan berbagai macam aktivitas yang baik untuk mental health kita secara keluarga dan bersamaan gitu. Oke. Kalau Ibu mungkin penasaran juga yang di rumah, dan Sarah juga saya. Ibu dan Sita apa kabarnya ini Ratri? Sekarang kondisinya seperti apa? Sibuk apa aja sekarang? Mereka baik, sehat, sudah mulai, ya waktu itu kan waktu kita keluar banyak permintaan dari media dan dari berbagai macam publik juga ya, independen dan swasta untuk berbagi cerita kita. Ya kita ambil waktu itu role itu karena saat itu sepertinya dibutuhkan oleh masyarakat untuk dengar cerita kita. Jadi kita bertiga membagi role tersebut dan sekarang mulai mereda dan mulai kembali ke seperti semula. Oke. Ya. Nah, ini Ratri ibu sih lebih sering ini ya. Ibu dan aku itu sering aktivitas berkebun di rumah dan itu juga untuk baik juga untuk tingkat menurunkan stres. Benar sih, berkebun ya. Benar-benar karena juga turut WFH mungkin ya, dengan semua aktivitas harus serba di rumah aja gitu ya. Nah, ini ngomong-ngomong WFH, dari mulai Ratri dinyatakan sembuh hingga sekarang kegiatannya sudah normal ya, itu gimana tuh ceritanya? Sekarang Ratri itu lagi sibuk apa nih selain ngurusin dance festival ya tadi? Iya, jadi aku itu aku sebut diriku produser seni independen. Jadi aku memang kerja bersama berbagai seniman untuk memproduksi karya-karyanya, mau itu teater, tari, atau festival gitu. Jadi aku kerja untuk seniman di Los Angeles sampai sekarang masih sejak tahun 2017. Kita kerjanya remotely aja, online gitu. Terus ke Indonesia sempat kebetulan waktu pulang sebelum kena COVID itu aku memang mengambil jabatan sebagai program manager di Indonesian Dance Festival ini. Dan ini adalah satu-satunya contemporary dance festival di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 92.
Jadi Luar ini kita biasa. kemarin sempat terdampak banget sama COVID, nggak tahu kita bisa mengadakan festivalnya atau enggak, lalu tiba-tiba ada lampu hijau dan kita bisa bikin program yang menyesuaikan dengan protap kesehatan dan juga sebagian besar programnya menjadi online gitu. Jadi banyak muter otak sih dan kreativitas gitu untuk membuat program ini. Oke, jadi tidak menghentikan Ratri dan teman-teman untuk tetap melangsungkan acara super keren. Saya sempat meliput juga kalau tidak salah Indonesia Dance Iya. Festival ini luar biasa sekali. Oke, Ratri, tapi Oh iya. tapi kita bicara tentang ini Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, tentunya semua orang memaknai dengan caranya tersendiri. Kalau Ratri sekarang walaupun jauh begitu dari tanah air, bagaimana sih Ratri memaknai 17-an di tahun ini di tengah pandemi seperti ini? Gimana ya, aku sekarang kebetulan lagi tinggal sama teman aku yang setengah Indonesia, setengah Austria. Jadi nanti malam untuk makan malam kita rencananya mau manasin rendang yang udah ada di freezer. Jadi perayaan kecil aja. Tapi banyak kerjaan sih, jadi kayak hari biasa aja. Dan mungkin maksudnya semoga Indonesia juga ya secara global juga nggak semua negara lah segera sembuh dari COVID dan bisa melanjutkan hidup gitu ya. Kalau kita kan orang teater, orang seni kan kata-kata quote-nya kan selalu the show must go on ya. Ya ini juga sama gitu, life must go on during and after COVID. Ini gimana kita adaptasi dan menggunakan daya kita sebagai manusia untuk maju terus gitu. Setuju sekali. Setuju banget Luar ya. biasa. Ini kalau misalnya di Wina, protokol kesehatannya seperti apa Ratri di sana? Kalau di sini karena di Wina ini sudah lebih kurvanya sudah lebih melandai lebih lama kan. Jadi kalau di outdoor mereka tidak wajib pakai masker, tapi begitu masuk ke area indoor itu wajib menggunakan masker. Dan kemarin memang waktu kan aku baru tiba 2 hari yang lalu itu di airport melalui imigrasi itu ketat sekali gitu, harus membawa PCR test yang negatif, lalu kalau nggak ada berarti harus karantina 14 hari dan sebagainya. Oke. Jadi memang sama aja kurang lebih seperti di sini walaupun kurvanya sudah melandai terlebih dahulu di sana ya. Oke. Betul. Jadi kita juga penasaran kapan kira-kira Ratri akan kembali ke tanah air dan mungkin apa sih yang ingin disampaikan sama teman-teman yang saat ini walaupun kita ada di tengah masa transisi PSBB yang untuk keempat kalinya diperpanjang khusus DKI Jakarta ya dan juga Indonesia di tengah pandemi begitu. Mungkin Ratri ada sedikit pesan untuk semua teman-teman yang saat ini masih menjalani aktivitas di tengah pandemi, Ratri. Iya, kalau dari aku sih selalu ini kan kita semua mengalami badai yang sama ya, tapi menilainya dan menanggapinya dan memprosesnya itu berbeda-beda tergantung kapasitas kita masing-masing. Dan gampang sekali kalau di masa sulit kita marah, kesal, dan nggak berbuat yang produktif atau positif. Tapi justru kalau aku ingin menyampaikan selalu pilihlah yang pikiran dan perbuatan yang positif karena itu membantu diri kita menjaga imunitas sistem imunitas tubuh kita dan juga melindungi dan membantu yang lain gitu. Kita kayak di saat ini nih harus meningkatkan banyak empati ya, banyak hormon-hormon yang meningkatkan kebahagiaan gitu dan ya saling jaga gitu karena kita harus melalui ini bersama. Itu aja sih, Mbak. Saling jaga, Iya, dari saling melalui jaga. ini ya. Betul. Nah ini Ratri kan tadi bilang kalau misalnya sebenarnya tantangan terberatnya adalah mengenai hujatan netizen dan juga berarti itu kan larinya ke mental ya. Nah ini ada nggak pesan untuk teman-teman yang memang dinyatakan positif di masa nih, ini? Betul. untuk tetap selalu positive thinking dan tidak mendengar hal-hal yang negatif gitu. Zen mode gitu ya. Zen Gimana supaya tetap bisa stay di situ gitu, Ratri? Waktu kita melalui masa-masa yang sangat sulitnya banget itu buat kita nggak ada pilihan lain. Jadi seumur hidup sudah dibesarkan sama ibu, bapak, dan keluarga untuk selalu ambil positif dari segala kejadian yang buruk misalnya. Tapi waktu titik di bulan Maret itu pertama kali aku benar-benar harus mengaplikasikan positive thinking and positive mindset dan aplikasinya gitu. Itu nggak ada gimana ya. Kalau udah kepepet ya udah pilihannya hanya itu dan itu kayak as simple as ada switch on and off kayak kita nyalain sama matiin lampu gitu ya. Langsung kalau misalnya lagi negatif, oh nggak boleh gitu, harus positif lagi. Jadi cari-cari hal-hal yang membuat kita merasa bahagia. Dan itu karena waktu itu kepepet sekali, kita nggak ada pilihan lain gitu. Jadi buat kita waktu itu. Tapi buat semuanya sekarang,
itu lagi-lagi kan memprosesnya beda-beda ya. Mental health tiap orang juga beda-beda. Jadi ya kalau bisa memang sekuat tenaga aja deh milih yang positif. Dan nggak semua orang kan punya dukungan dan support dari teman-teman dan keluarga yang sama juga. Banyak Betul. yang unfortunately gitu ya kena hujatan atau dijauhi sama keluarga. Ya udah berarti biarkan mereka menjauhi, kita cari orang-orang yang memang mau support kita gitu dan fokuskan energi kita ke situ. Dan ya sekuat tenaga aja membuat kita ya itu menjaga mental health kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Oke, carilah caranya untuk bahagia di momen ini begitu ya Iya, kira-kira ya. Gimanapun caranya. Gimanapun caranya pokoknya cari. Baik kalau begitu Ratri, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan urusannya kembali Sama-sama. di Terima Wina. kasih. Salam untuk teman-teman di sana. Ditunggu kepulangannya lagi ke Betul. Indonesia ya. Iya, terima kasih Ratri sudah bergabung Terima bersama kasih. kami. Terima kasih Merdeka. Oke.